Assalamualaikum Halo, warahmatullahi siang. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya pada siang hari ini kita boleh berkumpul secara online Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dipertemukan secara offline segera ya Pak Giri ya. Kami mengucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat Bapak Fajar Wibiadi, Board Member ICDX Group, kemudian Bapak Giri Hatmoko, dan juga Bapak Anang Wicaksono. Serta tak lupa juga kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu jurnalis yang kami banggakan dalam acara Ngobrol Happy bareng Media Nusantara, mengenal industri perdagangan berjangka komoditi dan mekanismenya. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, mungkin selama ini lewat chat aja. Saya Maria Adeline, Bapak Ibu, timnya Pak Giri, dan pada hari ini akan memandu acara hari ini. Nah, untuk acara yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Podo Giri, Head of Corporate Communication. Monggo Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Sore. Baik, alhamdulillah. Kita udah lama nggak ngobrol. Jadi hari ini kita bertemu lagi di suasana yang cerah ya sore. Meskipun ada sedikit gangguan ya teman-teman di Jambi, teman-teman di mana lagi tadi yang ada gangguan listrik. Mudah-mudahan cepat selesai. Yang penting kita tetap bisa komunikasi, tetap bisa ngobrol lewat Zoom pada sore hari ini. Teman-teman semua, jadi acara hari ini terkait dengan ulang tahun SCDX. Alhamdulillah tahun ini SCDX sudah 15 tahun. Salah satu kegiatannya kami bikin namanya Bulan Literasi. Literasi ini adalah kami dari SCDX mencoba memberikan tambahan masalah kepada teman-teman. Teman-teman juga nanti pada saat mendeliver informasi-informasi tentang BBK mendapatkan suatu landasan informasi yang benar, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kejadian-kejadian seperti yang dialami teman-teman kita di Rio ya, Mas Budi waktu cerita ada informasi tentang bagaimana nasabah komplain dan lain-lain. Nah hari ini kami mencoba memberikan informasi yang selengkap mungkin tentang bagaimana perdagangan berjangka komoditi ini. Nanti akan disampaikan oleh narasumber dan teman-teman bisa juga nanti langsung untuk kita tanya jawab. Kesempatan langka hari ini kita bisa ngobrol dekat meskipun jarak jauh lewat online. Jadi demikian teman-teman semua, izin saya nggak bisa menyapa satu persatu. Saya lihat dari Medan juga cukup banyak. Udah masuk Mbak Cici dari Manado. Long time no see Mbak Cici. Gimana kabarnya? Aduh, open mic boleh. Hujan, Pak. Ada hujan. Pengalaman dengan Mbak Cici saya diajari bagaimana membaca arus laut. Waktu di Belitung kayak sepertinya di permukaan itu arusnya biasa-biasa saja pelan. Saya mau nyemplung nggak boleh sama Mbak Cici. Jangan Pak Giri, di bawah arusnya sudah kencang. Inilah kalau belajar dengan masternya diving di Bunaken. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa kita sharing-sharing ilmu-ilmu yang lain lah selain ilmu menyelam ala Mbak Cici. Oke, teman-teman semua, kita langsung masuk ke acara berikutnya untuk paparan dan lain-lain. Silakan, Maria. Terima kasih Pak Giri atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya kita juga ingin mendengar sambutan dari Board Member ICDX Group, Bapak Fajar Wibiadi. Bapak, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Ya, makasih Maria. Wow, senang nih kalau sih ngelihatnya dari semua. Ada Mbak Isna, Pak Budi, ada Bang Jai Jalan nih, Babel nih, Bang Jalan, Bang Rizal, Mbak Titin, apa Bu Titin? Wow, sehat-sehat. Bang Surya semua, Bu Elsa. Ada Bang Sultan juga nih. Saya lihat sering ke Jogja tapi nggak pernah mampir kayaknya ya. Ada Mas Tommy, Mas Diko, Pak Hisar semua. Wah, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua.
saya dikasih katanya untuk memantun karena di sini saya lihat nih teman-teman Jambi kalau udah pakai pantun sama Rio juara terus kan. Jadi harus pakai pantun dulu katanya kan biar mantap. Indahnya taman dihiasi beragam puspa. Cakep kan? Cakep. 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 Hamparan hijau dikelilingi pohon cempaka. Setelah sekian lama kita tak berjumpa, hari ini kita kembali bisa saling memandang muka. Memandang muka kan? Cakep. Bentar lagi nanti ketemu. Ini belajar. Ini belajarnya dari tadi malam tuh masuk pantunnya nih. Pertama-tama tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore juga untuk mungkin Mbak Cici di Manado. Semua terima kasih banyak matur suwun sudah berkenan untuk kita mungkin ngobrol happy dengan kami di ACDX Group. Jadi mas-mas, mbak-mbak semua senang banget, bener asli senang banget tadi agak-agak merinding juga. Ternyata bisa ketemuan lagi nih. Makasih banyak Mas Giri semua yang masih memaintain teman-teman teman-teman dari Media Nusantara. Jadi terima kasih banyak semua dan mudah-mudahan bahwa event-event ini juga menjadi permulaan kita untuk next event. Dan memang kami saat ini ACDX berulang tahun ke-15, kita akan mengadakan suatu kegiatan literasi khususnya untuk di industri perdagangan berjangka komoditas. Sebelah saya ini adalah Mas Anang. Beliau adalah presiden dari ACDX Academy kurang lebih. Jadi beliau nanti dari mau nanya apa monggo ke beliau ini. Mungkin tadi saya udah bilang ke Pak Anang sih, Mas Anang minta tolong nanti kalau ini jangan terlalu bahasa yang ini banget ya gitu. Yang bahasa yang nyantai aja gitu kan. Nanti istilahnya terlalu ini jangan kita buat santai-santai. Mau tanya jawab doang monggo-monggo aja. Pokoknya intinya adalah matur suwun sangat Bapak Ibu semua, Mas-mas Mbak, senang bisa ketemu kembali, semuanya sehat-sehat semua. Wah, ada Bang Hisar semua, semua top semua. Terima kasih banyak semua. Monggo dilanjut mungkin Mas Giri, terima kasih Maria, Pak Anang dan teman-teman dari ACDX Academy, Andin dan New Kid on the Block, Mas Afandi, terima kasih banyak semua. Monggo dilanjut semua. Terima kasih. Sehat semua. Salam semangat dari kami dari ACDX. Terima kasih. Monggo, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar untuk sambutannya. Bapak Ibu masih semangat kan ya? Kayaknya udah mulai sore nih Bapak Ibu. Senyumnya mana Masih Bapak? dong, masih. Bapak Ibu. Terima kasih responnya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja mendengarkan pemaparan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo langsung tinggalkan di kolom komentar atau raise hand. Nanti Bapak Anang akan merespon, akan memanggil Bapak Ibu. Baik, Bapak Anang, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih Mbak Maria. Izin, Chief, Mas Giri. Jadi tadi sudah dipesenin, kan sesuai dengan topik kita sore ini ya. Siang ini kan ngobrol happy. Jadi formatnya harus ngobrol dan harus dengan happy. Jadi nggak usah terlalu serius. Kami sudah siapkan, saya sudah siapkan materi paparan sebenarnya, tapi itu nanti biar di-share. Tim boleh di-share materinya nanti untuk dibaca-baca dan dipelajari lebih lanjut saja. Jadi karena waktu juga terbatas, saya sangat memahami bahwa teman-teman pasti sudah punya gitu ya beberapa hal yang ingin dikonfirmasikan. Bahasanya begitu ya, dikonfirmasikan, ditanyakan terkait seputar dengan industri perdagangan berjangka komoditi ini, current situation atau apapun itu, silakan. Jadi silakan saja ditanyakan, silakan saja disampaikan. Kita formatnya lebih ngobrol tanya jawab saja. Jadi sebisa mungkin kami dari ACD Group mencoba memfasilitasi semua pertanyaan dan knowledge yang ingin diketahui oleh kawan-kawan wartawan semua, media semua yang ingin dikonfirmasi ke kami. Jadi nanti supaya teman-teman bisa dapat insight-nya lebih banyak. Tapi mungkin sebagai sebuah pengantar, saya akan membuka dengan satu paparan sederhana saja. Mungkin kita balik ke apa sih bedanya bursa saham dengan bursa komoditi dan derivatif. Itu kan sesuatu yang kemudian kadang
dengan sedemikian mudah disamakan, atau mungkin juga kadang bisa saja pemahamannya terlalu general gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, memang bursa itu istilah untuk menyebut tempat di mana pembeli dan penjual itu bertemu untuk saling menawarkan harga tanpa melihat satu sama lain, tanpa kenal satu sama lain. Jadi kalau di bursa efek, yang diperjualbelikan adalah efek atau saham. Sementara kalau di bursa komoditi dan derivatif atau bursa berjangka, yang ditransaksikan adalah komoditi. Komoditi ya, berdasarkan kontrak. Nah, komoditinya ada macam-macam. Ada hard commodity, tambang, ada soft commodity, agriculture, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Ada financial commodity, jadi komoditi-komoditi yang underlying asetnya dari sisi keuangan. Kemudian juga ada intangible commodity, atau komoditi-komoditi yang memiliki nilai, tetapi dia tidak kelihatan fisiknya, tapi dipercaya punya nilai. Seperti apa misalkan? Misalkan seperti karbon kredit ya, kredit karbon. Kemudian kripto, aset kripto. Itu adalah komoditi-komoditi yang intangible. Itu kurang lebih perbedaannya. Memang secara aktivitasnya menjadi agak berbeda. Kalau di perdagangan berjangka komoditi, orang itu berdagang, jual beli, jadi dia lebih aktif gitu ya. Jangka waktunya lebih singkat. Tapi kalau di bursa saham itu orang berinvestasi, artinya dia berharap ada satu pertumbuhan dalam jangka panjang sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari pergerakan kenaikan harga asetnya. Itu dua hal yang memang berbeda, dan mungkin banyak juga hal-hal seputar itu yang mau diklarifikasikan, silahkan. Terus tadi ada juga pertanyaan dibuka sama Mas Giri terkait dengan misalkan kalau ada dispute gimana di perdagangan berjangka komoditi. Jadi kalau di undang-undang yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi, sampai persoalan dispute itu ada aturannya, ada pengaturannya, yaitu diselesaikan secara berjenjang. Jadi kalau misalnya ada perselisihan ya antara nasabah dengan perusahaan pialangnya dulu. Kalau misalnya tidak bisa selesai, naik, ada mediasi di tingkat bursa. Di tingkat kami ada yang namanya mediasi selaku otoritas penyelenggara pasar ya, SRO-nya. Kemudian kalau nggak selesai, itu bisa naik, misalkan ada yang namanya badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi. Jadi satu badan arbitrase khusus yang memang dibentuk untuk menyelesaikan, misalkan kalau ada sengketa dan lain sebagainya terkait dengan hal ini. Dan mungkin juga di awal saya juga ingin sampaikan bahwa ada penggunaan istilah legal-ilegal kalau di dalam industri perdagangan berjangka komoditi. Untuk sedikit menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan legal itu adalah aktivitas perdagangan berjangka komoditi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi Undang-Undang Nomor 10-nya tentang PBK, peraturan pemerintahnya, dan kemudian juga peraturan badannya. Di luar itu, maka kemudian disebut istilahnya ilegal. Itu kurang lebih ya beberapa hal sebagai sebuah pembuka yang perlu saya sampaikan, saya rasa perlu disampaikan ke teman-teman. Selanjutnya seperti tadi yang saya sampaikan, waktu dan tempat saya serahkan pada semua kawan-kawan media untuk bertanya apa saja seputar perdagangan berjangka komoditi. Gitu dulu, Mar. Nah, terima kasih Pak Anang, pembukaan yang sangat komprehensif ya Pak ya. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Pak Giri nih Pak, untuk memanggil Bapak, Ibu, dan Monggo, silakan. media yang mungkin ada pertanyaan, saya serahkan ke Bapak. Dan Pak Anang, saya dari belakang ya Bapak Ibu. Nanti saya kembali pada saat door prize ya. Ditunggu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Giri. Oke, teman-teman semua, tadi sudah dibuka oleh Pak Anang gambaran dasar informasi awal terhadap perdagangan berjangka komoditi. Nah, sekarang kami buka kesempatan buat teman-teman untuk kita memperdalam. Jadi materi sudah dikirim Maria ya di grup ya. Dikirim ya. Ini Maria akan kirim materi ke grup kita atau juga ada di ruang chat. Teman-teman bisa buka. Nah di situ ada materi yang kita bisa diskusikan. Dalam arti teman-teman bisa bertanya apa saja. Apa saja ini menyangkut materi dan PPK. Kalau nanya apakah Maria itu masih single atau enggak, itu pertanyaan lain. Itu biasanya dari Jambi tuh biasanya nanya yang begituan tuh. Oh gitu. Oke, buka sekarang. Silakan. Teman-teman yang mau bertanya.
Monggo, monggo. Saya Pak ya. Mas, Mbak. Oke, Bude Bu Titin Titin, ya? mau nanya Bude Titin. Ya, Ya, silakan Bu. sebelumnya salam kenal Pak Anang karena baru kali ini ya kita bertatap muka via Zoom. Iya Pak, ini saya ingin tanya tentang update dari industri PBK-nya sendiri Pak. Dulu itu kan kayak ini ya, kayak pasar modal dulu kalau mau beli saham itu kan minimal biayanya kan jutaan gitu ya Pak ya. Sekarang kan cukup 100.000 dapat satu lot katakanlah seperti itu. Di industri PBK kan juga ada Pak ya. Katakanlah nggak harus orang punya modal minim 100 juta. Tapi ada sudah dibuka untuk investor di industri PBK dengan nilai katakanlah dengan nilai kontrak yang lebih kecil itu dia juga sudah bisa bertransaksi. Nah, saya ingin tahu Pak, update-nya sekarang itu seperti apa? Apakah memang banyak orang-orang yang membeli kontrak itu secara retail ya Pak ya? Nah, itu respon pasarnya seperti apa? Terus kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Bapak Anang bahwa sebenarnya kan di industri itu kan masing-masing ada mediasi untuk menjembatani antara investor dan industri. Nah, ini sebenarnya untuk fungsi mediasinya sendiri ini seperti apa Pak? Dalam hal berapa banyak sih Pak orang yang mengalami kasus gitu ya, tanda kutip kasus ya, sehingga harus benar-benar dimediasi oleh SRO. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, Oke, terima Pak kasih Ketun, Bu Mbak. Titin. Gimana? Pak Anang mau langsung atau kita tampung ada pertanyaan Boleh. juga ini di kolom chat juga teman-teman ada yang bertanya nih. Boleh? Dari Saya Bang izin. Amu, perdagangan di ICD bila Faisal timbul izin. kerugian sepihak atau masyarakat merasa Mas, rugi, Faisal izin. solusinya. Oke. Ya. Mana? Faisal Silakan. Oke. izin. Saya akan coba jawab satu persatu ya dari pertanyaan Bu Titin dulu. Jadi betul Bu, informasi yang sampai ke Ibu bahwa sekarang di perdagangan berjangka komoditi itu sudah mulai dikembangkan, terakhir sudah mulai dikembangkan untuk kontrak-kontrak dengan ukuran sampai level mikro. Sampai level mikro, artinya kurang lebih itu 1/100 dari kontrak standarnya yang berlaku standar. Jadi kalau bayangannya kalau kontrak mikro itu orang bisa mulai dengan misalkan initial deposit 500.000. Itu sudah bisa trading. Nah, ini kemudian membuka ruang kesempatan bagi para milenial sekarang Bu, yang banyak, yang retail-retail itu. Nah, itu milenial. Kami sendiri dari ICDIC Academy punya beberapa pojok bursa di kampus-kampus ya. Di Jogja, di Surabaya, di Bandung, dan lain sebagainya. Itu banyak juga yang kemudian berasal dari sana setelah mereka belajar, kemudian mereka mencoba berinvestasi. Saya melihat bahwa perkembangan atau pengetahuan kaum teman-teman milenial ini terhadap investasi sudah cukup open dibanding generasi sebelumnya. Jadi banyak mereka masuk ke kripto, banyak mereka masuk ke industri berjangka atau ke saham ya. Kalau di kita ada yang namanya kelompok produk instrumen GoFX. Itu mikro semua. Rata-rata mikro. Jadi mulai dari 500.000 mereka sudah bisa transaksi. Dan pertumbuhannya Bu, informasi saja, pertumbuhannya tiap tahun kita tumbuh 2 digit. Persentase pertumbuhan volume transaksi dan jumlah nasabahnya juga relatif tumbuh terus tiap tahun. Jadi kami melihat respon pasar cukup bagus ya. Di tengah-tengah misalkan gempuran layanan dari pialang-pialang ilegal misalkan, kita tetap melihat angkanya tetap naik. Itu kalau dari sisi pertanyaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi, kalau terkait dengan mediasi, sejauh mana peran dari sisi SRO. Jadi memang kalau secara di bursa sendiri kami punya yang namanya divisi mediasi. Jadi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, itu kan
penyelesaian dispute itu berjenjang ya. Jadi musyawarah di tingkat pialang dengan nasabahnya, kalau tidak tercapai kata sepakat, naik ke mediasi di bursa. Di mediasi di bursa, bursa sebagai otoritas penyelenggara pasar adalah netral, artinya tidak mewakili pialang, anggota bursa, atau nasabah. Makanya kemudian bisa menjadi mediator. Nah, sebagai informasi Ibu, dari proses mediasi yang ada di bursa, tahun ini itu terdapat kurang lebih hanya sekitar 18 ya, per ini 18 case yang masuk ke bursa, meminta mediasi di bursa. 95% diantaranya solve dengan mediasi di bursa, terselesaikan dengan mediasi di bursa. Jadi terjadi kesepakatan antara pihak pialang anggota bursa dengan nasabahnya, sehingga selebihnya yang 5% itu nanti akan diarahkan untuk proses selanjutnya kalau memang belum selesai masih berjalan, itu nanti ke Bakti, Badan Arbitrase Perdagangan dan Komoditi. Jadi kalau ngelihat angkanya, maka kami cukup optimis selaku SRO, kami bisa menjalankan fungsi mediasi dengan baik kalau ngelihat angkanya ya. Dari 95% hampir solve di bursa, yang tadinya gagal di tingkat pialang, kesepakatannya bisa kita solve di mediasi di bursa. Itu Ibu, dua pertanyaannya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Mas siapa? Bang Amru. Bang Amru. Ya. Terkait dengan sepihak. Jadi gini Bang Amru, setiap pialang anggota bursa, sebelum dia menjadi anggota bursa, itu kan kita mintakan yang namanya dana kompensasi. Itu menjadi prasyarat awal sebelum mereka menjadi anggota bursa. Setelah itu mereka setor security deposit dan lain sebagainya gitu ya, persyaratan keuangan, modal bersih disesuaikan itu untuk menjadi anggota bursa. Ketika dia sudah menjadi anggota bursa, baru dia bisa mengajukan diri untuk memperoleh izin usaha sebagai pialang berjangka di Bapepti, di Kementerian Perdagangan. Nah, kalau terjadi ada satu tindakan sepihak atau wan prestasi dari pialang berjangkanya, maka mengacu pada prosedur penanganan perselisihan atau pengaduan, kalau nasabahnya merasa di situ bermasalah, nasabah bisa terlebih dahulu ke pialang berjangka. Dan sekarang Bapepti sudah punya namanya pengaduan online. Jadi bisa langsung secara online mengadu ke Bapepti, itu bisa. Awalannya dari situ dulu. Nanti dari pengaduan online yang ada di Bapepti Kementerian Perdagangan akan di-deliver ke masing-masing kelembagaan yang terkait dalam proses mediasi ini. Gitu. Sehingga kalau memang nanti kan ada proses berjalan, sehingga dari sisi proses itu akan dilihat apakah memang ini ada proses wan prestasi dari pialangnya atau tidak. Kalau kemudian sampai jenjang tertentu mediasi gagal sehingga harus penyelesaian sampai ke badan arbitrase atau pengadilan, maka di situ nanti yang kemudian akan menentukan. Kalau di Bakti itu keputusannya final and binding, mengikat. Jadi nanti tinggal di situ diputuskan seperti apa dari para arbiternya yang paham industri PBK, kan tidak semua praktisi hukum paham PBK ya. Tapi kalau di arbiter rata-rata paham PBK sebelum jadi arbiter, sehingga mereka bisa menangani masalah dengan lebih baik. Dan di situ akan diputuskan seperti apa. Tidak ada yang namanya sepihak dan melalui proses hukum yang itu tidak diselesaikan. Mengatung-ngatung. Biasanya kalau mengatung-ngatung itu sifatnya sudah ada putusan, tidak puas, kemudian berupaya yang lain lagi sehingga persoalannya dipanjang. Itu yang kemudian kalau dalam dalam prakteknya bisa saja itu terjadi, tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau dari sisi yang kita ketahui yang ada di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia ICD, berdasarkan data yang ada, hampir 95% yang tidak terselesaikan antara nasabah dengan pialangnya, kita bisa selesaikan di tingkat mediasi di bursa. Itu Mas Amru yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Ana. Ini berikutnya ada Bang Jalal Resen. Bang Jalal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Bang Jalaluddin Nasir. Bos. Silakan Bang Jalal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang dan Mas Dik. Dari penjelasan Pak Anang tadi, ada yang mau saya tanyakan, ini bagaimana kira-kira nasabah memastikan bahwa bisnis PBK itu legal, dan karena yang bermain di bisnis ini cukup banyak juga dan semua mengaku
beroperasi secara legal gitu. Itu aja barangkali Pak Anang, terima kasih sebelumnya. Baik, Iya, sama-sama. mana masalah Ya, oke. legalitas mana? Pertanyaan berikutnya terkait dengan legalitas ya. Mungkin sebelum legalitas, ketika apa ya masyarakat khususnya ingin melakukan kegiatan industri PBK, ada dua aspek sebenarnya yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek legalitasnya tentunya. Yang kedua, sisi logisnya. Ini nyambung kampanyenya teman-teman di SWI ya. Jadi legal dan logis itu dua hal yang mesti selalu dibawa sebelum meng-accept atau menerima satu penawaran investasi tertentu. Nah, kalau dari sisi legalnya sendiri, legal itu ada tiga. Ada tiga. Jadi yang pertama, dia legal secara entitas. Legal secara entitas itu artinya izin perusahaan pialangnya, bahwa pialangnya merupakan anggota bursa yang berizin, anggota bursa misalnya BKDI gitu ya, yang berizin dari Bapepti. Nah, untuk mengecek perizinan yang bersangkutan, itu bisa dicek langsung di situsnya bapepti.go.id. Itu ada, diketik di daftar pialang gitu ya, atau pelaku, langsung ketahuan. Cek di situ, tulis namanya, kalau namanya nggak keluar berarti dia tidak masuk terdaftar. Itu hati-hati. Itu dari sisi izin pialangnya. Yang kedua, kami di industri PBK juga sudah mengenal yang namanya izin perorangan, profesi. Izin profesi. Jadi di tahun terakhir kemarin kita sudah Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu sudah mengesahkan standar kompetensi kerja khusus untuk dua profesi, yaitu wakil pialang berjangka dan wakil penasehat berjangka. Nah, jadi ketika dia sudah lulus kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dia baru boleh ujian profesi di Bapepti. Setelah ujian profesi di Bapepti, di fit proper, akan keluar izin. Nah, setiap perorangan yang keluar sudah dikeluarkan izin profesinya, namanya akan tercantum di bagian pelaku di Bapepti. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu dapat penawaran dari seseorang, namanya siapa, mungkin nama sesuai dengan KTP siapa, langsung ketik di bapepti.go.id. Apakah benar seorang ini punya lisensi profesional, lisensi profesi? Karena hanya boleh orang-orang yang memiliki lisensi profesi yang boleh berhubungan atau menawarkan produk dan layanan ini kepada masyarakat. Selainnya dilarang, nggak boleh. Jadi yang pertama izin dari sisi perusahaannya, yang kedua izin dari sisi profesinya. Yang ketiga, itu adalah produknya, instrumen yang ditawarkan. Apakah skema, instrumen, kontrak, produk yang ditawarkan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Bapepti? Yaitu cara ngeceknya adalah dengan mengecek daftar kontrak yang ada di Bapepti di situs bapepti.go.id atau mengeceknya ke websitenya icdx.co.id di bagian produk dan instrumen. Di situ akan ketahuan produk dan instrumennya berikut kode kontraknya. Jadi kalau misalkan ada instrumen yang ditawarkan kok nggak ada di dua kelembagaan itu listnya, maka bisa jadi yang ditawarkan itu belum legal, artinya belum masuk list daftar, gitu ya. Nah itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan terkait dengan legalitas: perusahaannya, entitasnya, orang perorangan yang memiliki izin profesi atau tidak, dan kemudian produk atau skema yang ditawarkan. Nah, yang keempat yang juga perlu diperhatikan oleh para pelaku adalah praktek yang dilakukan. Jadi kalau tadi izin kan terkait dengan proses awalnya, setelah nasabah bergabung, beraktivitas, nah praktek pelayanannya dari si perusahaan pialang berjangka anggota bursa tadi, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku? Apakah si individu ini melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar kode etik dan peraturan yang berlaku terkait dengan wakil pialang berjangka atau wakil penasehat. Jika ditemukan misalkan oleh masyarakat, kok yang dilakukan ini perusahaannya legal, orangnya berizin, instrumennya sudah listing, tapi kok prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ada sedikit terganggu, bisa langsung berkomunikasi misalkan dengan akademi boleh, dengan kita ya di akademi, dengan teman-teman di Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Jangka Komoditi ada hotline numbernya langsung, yang Bapepti online itu ada. Jadi itu bisa langsung disampaikan oleh masyarakat ke kelembagaan terkait. Jadi itu beberapa hal untuk mengurangi mengurangi praktek-praktek yang sifatnya ilegal. Mungkin itu
Pak penjelasannya. Terima kasih Pak Anang. Cukup Bang Jalal atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan lagi terkait pertanyaannya? Jadi Mas. Mic-nya Bang Jalal. Oke, kita lanjut ke yang lain. Ini ada chat pertanyaan nih dari Mbak Popi. Wah, udah keluar 3 kali keluar masuk. Mau nanya sulit. Sekarang gampang Mbak Popi. Mbak Popi, open. Mbak Popi boleh bertanya. Silakan dibuka mic-nya. Monggo. Silakan. Wah, kayak jaringannya nih Pak Popi. Nah, itu kelihatan. Silakan Pak Popi. Silakan Pak Popi. Ya, silakan. Udah open. Sini aja. Oh, jaringannya lemot. Oh, Bang Roland. Bang Roland gantian. Bang Roland dulu. Assalamualaikum. Silakan Bang Roland. Roland. Bang Roland. Roland mau nanya dulu atau Boleh. Ya. Silakan Bang Roland. Masuk suara saya, Pak Giri, Pak Masuk. Paja, Pak. Siap. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Senang sekali hari ini bisa tatap muka lagi walaupun via Zoom dengan ragam yang lain. Dengan ICDX tentunya. Terima kasih. Saya singkat aja nih Pak Anang, mungkin pengen nanya, kita disebutkan manfaat perdagangan berjangka komoditi itu untuk memperbaiki tata niaga komoditi. Mungkin secara simpel, maksudnya apa yang dimaksud dengan itu Pak? Kita memperbaiki tata niaga komoditi Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Roland. Jadi ada beberapa hal terkait dengan proses memperbaiki tata niaga. Yang pertama tentu berangkat dari bahwa transaksi di bursa itu sifatnya transparan. Artinya semua transaksi yang dilakukan, baik jumlahnya, kualitasnya dan harga yang terbentuk itu transparan, bisa diakses oleh publik, oleh semuanya. Ya, jadi dari sisi penentuan harga itu transparan dan berada di satu tempat terorganisir yang disebut bursa. Jadi kalau misalkan nanti kemudian ada kementerian lembaga terkait yang butuh data mengenai perdagangan komoditi, sebenarnya bisa akses data di bursa, dia dapat datanya. Nah, yang kedua itu bahwa proses pembentukan harga yang di bursa itu dilakukan dengan mekanisme lelang. Artinya pembeli dengan penawaran harga beli tertinggi dan penjual dengan harga penawaran jual terendah itu akan mendapatkan kesempatan pertama untuk menawarkan komoditinya dan terjadi transaksi. Sehingga di situ ada proses yang namanya pembentukan harga atau price discovery. Sehingga harga yang terbentuk dengan mekanisme yang sangat terbuka, transparan seperti itu menjadi kredibel. Itu yang kedua ya. Jadi dari sisi pembentukan harganya ada, sehingga nanti muncul yang namanya harga acuan, Mas, untuk semua komoditi kita. Dari mekanisme yang kredibel tadi, dari para pelaku pasar tadi. Nah, pelaku pasar ya tentu tergantung komoditinya ya. Kalau misalkan di timah ada smelter, ada buyer. Kalau di CPO ada petaninya, ada kemudian prosesornya, itu bisa macam-macam ya. Atau juga paling banyak adalah ada spekulatornya di situ untuk meramaikan likuiditas pasar. Tapi mekanismenya terjadi secara terbuka dengan penawaran yang fair. Jadi harga yang terjadi di situ adalah harga yang relatif kredibel. Harga acuan dapat. Karena kan kadang-kadang kita butuh harga acuan kan untuk menentukan hal-hal yang lain gitu. Kemudian informasi misalkan berapa lot transaksi yang terjadi, kalau itu terkait dengan mineral kritis, maka akan ketahuan berapa jumlah cadangan yang sudah keluar. Sehingga itu menjadi informasi bagi kementerian lembaga terkait untuk melakukan monitoring. Itu kalau dari sisi teman-teman Kementerian Keuangan bisa melihat misalkan berapa potensi pajak devisa hasil ekspornya, atau kemudian berapa misalkan potensi pajak yang dikenakan pada para pelaku yang bisa diterima seperti apa. Jadi itu yang akhirnya dari sisi perdagangannya sendiri itu bisa lebih tertata karena berada dalam satu ekosistem yang terintegrasi, yang terbuka. Kata kuncinya adalah terbuka dan transparan. Karena kita sama-sama tahu
transaksi komoditas kita itu rata-rata mayoritas masih bilateral kadang-kadang. Nah, ketika bilateral itu kan tidak semua informasi keungkap di layar. Nah, di bursa semuanya ada di layar. Itu yang pertama. Tapi bukan itu yang paling penting sebenarnya, Mas. Yang paling penting dari keberadaan dari perdagangan berjangka ini adalah di dalam perdagangan berjangka dengan mekanisme penyelesaian di akhir, bukan di awal, dan transaksinya tidak tunai, melainkan dengan menggunakan jaminan atau margin, itu membuka ruang dan keleluasaan bagi para pelaku untuk melakukan hedging atau lindung nilai. Kan kalau misalkan ada aset 1 ton, misalkan harganya 100 juta, margin itu paling cuma sekitar 1 juta atau misalkan 5 juta maksimum gitu ya. Orang sudah bisa melakukan transaksi jual beli di bursa. Karena nanti penyelesaiannya adalah di waktu kemudian. Kan gitu kan. Sementara dari sisi penyelesaian, kualifikasi, spesifikasi kontrak, semuanya sudah dijelaskan, ditentukan standarnya. Jadi di situ ada lembaga clearing yang menjamin. Itu no worries di situ. Tetapi dari kegiatan itu, maka orang bisa melakukan lindung nilai atau hedging. Contoh misalkan dalam industri CPO ya. Misalkan saya petani kelapa sawit, saya tentu pengen harga panen saya kalau bisa dibeli setinggi-tingginya. Iya kan? Itu bertemu dengan misalkan saya prosesor minyak goreng yang butuh bahan baku. Saya tentu pengen beli bahan baku semurah-murahnya. Nah, kalau si petani itu khawatir harga panennya akan drop, maka dia bisa membuka kontrak jual duluan di bursa. Maka ketika harga ini drop di bursa, sesuai dengan harga yang drop di fisiknya, maka dia bisa berkesempatan untuk beli nanti, mengoffsetnya dengan tindakan berkebalikan, yaitu beli di belakang, sehingga bisa ada cuan kan, beli murah, jual tinggi. Nah, keuntungan yang ada di bursa itu bisa digunakan untuk menggantikan kerugian dia yang ada di pasar fisik. Mengkompensasi. Jadi itu yang kemudian terjadi juga ketika sebaliknya. Akibatnya apa? Dampaknya yang kita harapkan adalah bahwa dengan pelaku industri komoditas kita sudah sangat familiar dengan transaksi lindung nilai ini, mereka bisa mengupayakan dirinya lebih imun terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Sehingga itu akan lebih meningkatkan daya saing mereka. Memang untuk informasi, sekedar informasi saja buat teman-teman media, transaksi hedging itu transaksi yang sudah umum. Tapi mereka selama ini melakukannya di luar. Entah itu di London, entah itu di New York, entah itu di Malaysia, entah itu di mana. Nah, kita pengennya ke depan dengan menyediakan ekosistem ini, mereka mengalihkan dari yang biasa transaksi hedging lindung nilainya keluar ke dalam. Jadi price discovery-nya untuk pembentukan harga terbaiknya dapat, aktivitas lindung nilainya bisa dilakukan dalam satu ekosistem, dan yang kedua, data dan informasi terkait dengan lalu lintas perdagangan komoditi berada di satu tempat. Sehingga itu akan bisa diakses oleh semua kelembagaan yang berkepentingan dengan data itu. Itu mungkin sedikit gambaran Mas Rosan, maksudnya tata niaga tadi. Tapi ini sebelah saya, sampai saya duduk saya ada pakarnya nih yang bisa menjelaskan lebih detail. Oh, udah kasih jempol gini, maksudnya udah top. Gunung Kerinci. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari jauh nih, dari Makassar, Bang Iya. Amir. Amir. Bang Amir. Mm-mm. Tadi disebutkan 18 perusahaan yang masuk bursa, 95% beras. Permasalahannya 90% terselesaikan, sisanya 5. Apa kendalanya sehingga tidak bisa terselesaikan? Bagaimana solusinya? Gimana Kak? Sana. Iya. Jadi kalau namanya mediasi itu kan bagaimana mencoba mempertemukan dua belah pihak ya. Dua belah pihak. Kadang persoalannya itu cuma komunikasi. Jadi saya dapat laporan dari teman-teman mediator di bursa itu, kadang cuma ketemu tatap muka antara perusahaan pialang dengan nasabahnya 15 menit, kemudian saling mengerti situasi dan saling maaf, selesai. Mediasi nggak sampai 15 menit selesai. Ya, kadang-kadang cuma masalah komunikasi. Tapi ada juga yang kemudian setelah dimediasi, bicameral, kamar terpisah, kemudian dipertemukan lagi dan lain sebagainya, itu tetap tidak terjadi kesepakatan antara apa yang dimintakan oleh misalkan pihak satunya dengan apa yang bersedia dilakukan oleh pihak keduanya. Nah, kalau seperti itu dan masing-masing berkeras sampai pada titik optimal, kami di bursa, mediator kami mencoba melakukan proses itu kok tetap gagal, itu nanti masih ada proses di
di selanjutnya, yaitu dengan misalkan di arbitrase, di bakti gitu ya. Tapi kalau ditanya misalkan faktornya apa yang menyebabkan? Sebenarnya kalau bicara tentang penyebab itu banyak hal, Mas, terutama lebih bermuara pada pemahaman yang betul terlebih dahulu sebelum memulai. Jadi memang makanya kenapa di BKDI, di ICD kami punya ICD Academy ini karena kami benar-benar fokus dan concern. Memang banyak persoalan yang muncul itu karena misalkan informasi yang beredar atau penjelasan di awal sebelum si nasabah memulai itu tidak terlalu memadai. Itu yang kemudian kita coba lakukan pendekatan misalkan dengan literasi dan edukasi langsung menyentuh ke level masyarakat misalkan. Jadi selain dari pialang berjangka yang merupakan perwakilan dari pialangnya, kami dari otoritas juga melakukan edukasi secara langsung ke publik. Tapi tetap aja Mas, namanya orang bermasalah atau apalagi sudah agak membawa hati gitu ya, kadang-kadang kan susah. Akhirnya selesainya harus di meja arbitrase atau di meja pengadilan. Itu susah. Tapi kalau dilihat angkanya dari 95%, hampir 95% kita bisa selesaikan, bantu menyelesaikan di meja mediasi, itu sebenarnya sudah angka yang relatif cukup oke lah ya kalau untuk ukuran industri perdagangan berjangka. Mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Nan. Ini pertanyaan berikutnya. Amat pertanyaan dari Mbak Popi. Wah, Mbak Popi di spotlight dong. Udah lama nggak ngobrol. Kali aja. Iya Mas Giri. Popi. Nah, Iya Mas Giri. ini pertanyaannya kok yang masuk ke Japri beda. Tio kok nggak ada? Nggak ada Mbak Popi. Tio nggak ada di sini. Aduh, itulah. Ayo Pak Fajar Pak Anang, Tio nggak ada. Pertanyaan berikutnya. Tolong hadirkan. Oh, hadirkan. Wah, bisa. Pertanyaannya buat Mas Anang. Apakah ada golden time atau waktu krusial untuk melakukan transaksi seperti di bursa saham? Ya. Jadi, apakah di ACDX ada hal seperti itu? Golden Jika time. memang ada, Pak, sarannya bagaimana? Silakan, Pak. Ya, siap. Jadi kalau memaknai golden time antara investor dengan trader itu Halo? beda, Mbak. Itu Gangguan beda. jaringan lagi, Mas. Kalau investor, teman-teman di pasar saham, memaknai golden time itu kan waktu yang paling ideal untuk melakukan beli. Gitu kan? Jadi dia lihat fundamentalnya, dia bidik teknikalnya pada saat market lagi koreksi ke bawah, dia coba beli di bawah. Itu bisa dilakukan kalau dia investor. Kalau trader, golden time-nya beda, Pak. Kalau trader itu kan dia berharap mendapatkan selisih keuntungan dalam jangka waktu yang singkat sesuai yang ditargetkan. Jadi golden time-nya itu sangat amat dipengaruhi oleh kondisi psikologis trader yang bersangkutan. Masing-masing orang golden time-nya itu beda-beda gitu. Karena untuk bicara tentang kesempatan, bicara tentang ngambil selisih peluang, misalkan $1, $2, itu bukan sesuatu yang sulit. Di hampir setiap jam pergerakan pasar itu bisa dilakukan. Kalau nggak terlalu tinggi targetnya ya. Maka golden time-nya itu kalau di trader itu lebih pada bagaimana dia benar-benar dalam mood yang oke untuk kemudian melakukan transaksi jual beli tadi. Memang agak sedikit berbeda perspektifnya antara yang di saham dengan di komoditi ini, Mbak Popi. Cukup, Mbak Popi? Cukup jelas? Oke, betul-betul ternyata. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Oh, ini ada yang menarik nih. Ada tamu baru, Bang Henry, barusan masuk. Bang Henry ini habis ada acara dengan Kemendikbud. Wah, selamat Bang Henry mendapatkan amanah menjadi Direktur Festival Kota Jambi. Keren. Bang Henry, penyair kita dalam rangkaian Kenduri Warna Bumi 2024. Bang Henry open dong. Nggak, udah lama nggak ada pantun nih. Tadi udah masuk tuh. Mas izin Mas. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Junita Sianturi dari Suara Tani. Mau tanya dong, ACDX sudah 15 tahun. Kira-kira prestasinya apa sudah diraih dan bagaimana target yang diperoleh tengah konflik global yang terjadi saat ini? Seberapa besar konflik global terjadi mengaruhi transaksi ACDX? Nah, ini terkait transaksi Pak Anang. Siap, oke. Siap Mbak Junita. Udah 15 tahun ya, Cif. Udah 15 tahun. Prestasinya belakangan aja ya, nggak enak ngomongnya nanti aja di belakang. Tapi kalau terkait dengan konflik global, gini teman-teman.
berangkat dari pemahaman beberapa pertanyaan di depan tadi ya. Kalau teman-teman berinvestasi di pasar modal atau di saham, konflik global pasti akan sangat berpengaruh. Karena kalau fundamental yang menggerakkan aset atau nilai emiten tertentu itu turun, teman-teman hanya bisa hold. Posisinya kan begitu, jadi sangat berpengaruh. Tetapi kalau di transaksi komoditi dan derivatif, justru ketika terjadi konflik, itu volatilitas harga relatif signifikan. Jadi kalau targetnya dia trading untuk mencari selisih, kesempatannya jadi terbuka lebar, jadi banyak gitu. Sehingga kalau bicara tentang bagaimana performa industri kalau ada kaitannya dengan konflik global, justru malah di tengah konflik global dan misalnya kayak kemarin pandemi COVID dan lain sebagainya, justru secara industri kita mengalami kenaikan signifikan. Karena kalau misalnya di pandemi misalkan kan orang butuh source income yang lain gitu sehingga nyoba-nyoba trading, akhirnya volume transaksi kita naik. Atau dalam kondisi konflik yang ketidakpastian kemarin misalnya Ukraina Rusia atau misalkan pas macetnya terusan Suez dan lain sebagainya, konflik-konflik yang berpengaruh itu justru volatilitas volume transaksi yang tercetak di industri perdagangan berjangka relatif naik karena ada momentum yang membuat si harga komoditas ini volatile dan itu yang diincar oleh para trader kan gitu untuk mencari si selisih harga itu tadi. Jadi kalau bicara tentang apa sampai sekarang ya alhamdulillah kalau kita bicara tentang pertumbuhan kita relatif tumbuh setiap hari bahkan di kemarin terakhir yang di bulan lalu kita melihat angka kita pertumbuhan kita sudah sampai 15% hampir menuju 20%. Jadi kita masih optimis kalau dibanding year on year ya dengan tahun lalu kita masih optimis akan naik sampai akhir tahun. Nah kalau dari sisi prestasi apa saja yang kira-kira sudah diraih? Saya sebenarnya nggak bisa bilang itu prestasi ya, tapi bahwa faktanya kalau bicara tentang pembentukan harga, referensi harga, dan bisa nggak kita berdaulat dalam transaksi komoditas ini di Indonesia khususnya, maka ICDX yang memulai pertama kali tahun 2013 dengan menyelenggarakan pasar fisik timah. Jadi saya selalu bilang, jangan jadikan itu monumen, tapi jadikan itu prototipe. Artinya bahwa kalau orang banyak pesimis, apakah Indonesia bisa? Apakah Indonesia bisa? Faktanya bisa. Kita punya fakta yang namanya pasar fisik timah ICDX. Itu yang sudah berjalan dari 2013, ya paling tidak at least sampai 2019 gitu ya. Kita masih bisa membuktikan itu. Itu sebabnya kemudian kita juga belakangan mungkin kalau teman-teman update, kita juga diberikan kepercayaan untuk mencoba menginisiasi bursa CPO. Dan itu baru 2 ya, komoditas kita banyak sekali. Artinya dengan pengalaman kita melakukan itu, yang bisa melakukan itu bisa jadi prototipe untuk mengembangkan transaksi komoditi-komoditi yang lain di dalam bursa dalam sebuah ekosistem terintegrasi. Yang seperti tadi saya bilang, pasar fisiknya ada untuk mempertemukan penjual dan pembeli fisiknya, pasar derivatifnya ada untuk melakukan mitigasi resiko, sekaligus juga adanya pasar yang aktif membuka peluang bagi para spekulan untuk masuk meramaikan pasar untuk bisa mencari cuan di situ, yang retail itu dari pergerakan harga komoditas yang terjadi. Nah, itu yang kemudian juga dibutuhkan untuk bursa komoditi khususnya untuk pembentukan harga komoditasnya. Karena kalau nggak ada volatilitas agak susah nanti membentuk harga. Nah, kalau sudah membentuk harga, ada harga acuan ya, judulnya kita jadi berdaulat atas harga komoditas kita sendiri. Itu kurang lebih kalau dari sisi inovasi, ya kita sudah agak lama meskipun tidak di kita akhirnya ya, kita menginisiasi perdagangan kredit karbon, kemudian kita punya inovasi di syariah murabahah, sudah banyak juga teman-teman perbankan syariah yang menjadi membernya ICDX, kemudian emas digital melalui bursa kita juga bisa sudah lakukan masuk tahun yang kedua. Kemudian juga ya beberapa hal lah yang coba kita lakukan dengan tentu riset sebelumnya untuk kemudian mendorong industri untuk tumbuh lebih maju lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Saya pikir itu sih yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Anang. Mungkin Pak Besar berikan tambahan Pak. Ini sesuatu yang menarik ya. Bursa kita itu sering kalau teman-teman bilang itu bertolak belakang dengan bursa efek. Bursa efek kalau di tengah gonjang-ganjing global, indeks harga saham gabungannya turun. Tapi kita di tengah gejolak global kayak kemarin ada perang Irak Suriah,
tapi kita justru naik. Ya. Ini sebenarnya fenomena apa, Pak, seperti ini? Ya, ya ini menariknya di industri PBK ya. Mungkin teman-teman dari Mas Mbak juga pernah ngikutin, saya pernah sampaikan. Kalau kita mau investasi di bursa saham, kalau bicara tentang yang fisiklinya ya, sekarang mungkin mereka sudah masuk ke derivatif juga. Bahwa kita kalau mau transaksi ya punya duitnya 5 juta, dapat barang 5 juta gitu kan. Nungguin harga naik pastinya. Nggak akan dia nungguin harga turun. Nah, ini agak beda dengan isi PBK ini. PBK kami adalah kita bisa beli terus jual atau jual tapi beli. Nah, ini nanti kalau nanti menurut secara teknisnya gimana nih, nih Om ACDX Academy bisa menyampaikan lagi. Tapi intinya adalah pada saat pricing tadi kan kemungkinan probabilitas itu hanya 2 doang. Betul nggak? Either naik atau turun gitu kan. Cuman masalahnya kita nggak tahu aja kapan naiknya, kapan turunnya gitu kan. Kalau misalnya tahu, saya yakin Bang Giri udah nggak di Korkom lagi. Atau Pak Anang udah nggak di Asia Academy juga. Atau malah saya udah nggak di sini lagi juga gitu kan. Kalau bisa tahu pricing mau naik atau mau turun. Tapi bahwa hal itu yang membedakan. Nah, kenapa yang namanya tadi disampaikan pada waktu stable aja begitu komoditi nggak bergerak gitu menjadi tidak benar. Iya, karena volatilitasnya tidak terbentuk. Bisa stagnan, nggak menarik. Tapi kalau bayangin kalau lagi volatile terjadi happen. Tapi bukan akhirnya kita mendoakan terjadi sesuatu ini. Enggak. Tapi itu adalah spirit yang adanya karena basisnya memang itu tadi. Bagaimana untuk meng-hedge dan sebenarnya resiko yang ada. Dan ingat bahwa dari sini ada 2 market yang ada di PBK ini. Yang satu hedger, yang satu spekulator. 2 ini. 2 poin ini yang sangat membedakan mungkin dengan cara di dunia capital market sebagai seorang investor. Gitu kan. Nah itu Pak Giri. Jadi cukup menarik. Nah tadi Mbak Titi nanya apa sih prestasinya ACDX? Satu yang mungkin Bapak Ibu yang sangat menarik adalah kami mungkin kalau teman-teman kan tahu juga ada 2 bursa dan sebagainya. Tapi untuk komoditi syariah, ini menarik. Bayangkan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, tapi syariah financial deepening sangat kecil sekali. Ini PR bersama juga tentunya. Dan alhamdulillah kami di ICDX adalah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia mungkin sudah sekitar 12 tahun lalu gitu tentang komoditi syariah sebetulnya. Dan kami alhamdulillah itu 2 tahun lalu sudah menggolkan produk ini dan saat ini memang sudah dipergunakan oleh perbankan syariah juga. Dan ini mungkin yang nanti ke depan kami juga mau mencoba untuk melakukan sosialisasi mungkin kepada bank-bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia untuk penggunaan transaksi. Karena ini sesuatu yang mungkin kasih ketemu dengan teman-teman perbankan kadang-kadang Bang Giri bilang, oh ada ya produk itu ya. Oh iya, gitu ya. Nah, mungkin nanti ini kapan-kapan nanti dalam kesempatan lain bisa kami sampaikan juga apa sih yang dimaksud komoditi syariah oleh ACDX gitu. Gitu Pak Giri. Tapi ini menurut saya ini salah satu dari prestasi yang ada yang sekarang ini ada di ACDX. Ya Pak. Oke. Ya, cukup menarik. Teman-teman, ada bukan dibilang topik baru ya, ada perluasan pembicaraan. Kalau tadi kita ngomong PBK, tiba-tiba Pak Fajar menyampaikan tentang komoditi syariah, itu udah menarik. Ini kesempatan yang baik buat teman-teman kalau sekalian pengen eksplor ya, sebenarnya keuangan syariah ini seperti apa dan lain-lain, mekanisme dan lain-lain. Nah, kebetulan saat ini juga kami sedang berusaha untuk mengkomunikasikan produk ini, transaksi ini ke bank-bank daerah yang ada buat Bapak Ibu sekalian. Misalnya Jawa Timur, ada Bank Jatim. Nah, mungkin teman-teman dari Surabaya bisa menyampaikan apa sih yang terjadi di Surabaya. Nah, ini kesempatan baik untuk kita bisa diskusi. Kami buka lagi untuk pertanyaan. Itu ada chat baru siapa ya di bawah ya? Nggak ada. Bisa lihat tadi ada. Ada Bang Rino udah ada yang laporan hadir, Bang Rino sama Mas Rizky. Bang Rino udah kelihatan. Tadi partner nyanyi saya udah kelihatan juga ada Bang Jal. Bang Jal kelihatan tadi. Tapi belakangnya kelihatan nggak mau dilihatin muka, tapi kelihatan bentuknya gitu kan. Ya, karena sengaja di bawah cahaya. Oke. Ini ada yang angkat tangan. Pak Sultan mau bertanya. Silakan. Kita berikan. Bang Henry masih pakai kacamata, keren kali Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore untuk teman-teman semua. Mungkin ini Pak Anang dan Pak Fajar yang ada 2 pertanyaan.
ini terkait sejauh mana sih keterlibatan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam setiap transaksi di perdagangan berjangka komoditi ini. Kemudian yang kedua, ini kan tahun ini sudah masuk 15 tahun ya. Ini jujur untuk di Provinsi Jambi sendiri belum begitu familiar ya. Ini sejauh mana yang sudah dilakukan oleh ICDX selama 15 tahun ini, dan kedepannya seperti apa sih yang akan dilakukan agar ICDX ini benar-benar familiar baik di masyarakat maupun di pengambil kebijakan dan keputusan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, langsung. Ya, boleh ya, Bang Sultan. Makasih ada 2 pertanyaan ya. Jadi kalau saya jawab yang kedua, yang pertama nanti biar Mas Anang yang jawab secara. Apa yang kami lakukan nanti kasus ke depan? Ya insya Allah adalah hal-hal seperti ini yang akan kita lakukan. Bagaimana melakukan literasi kepada masyarakat. Karena mungkin bahwa secara tantangannya mungkin pemahaman atas undang-undang dari perdagangan berjangka komoditi juga itu juga masih sangat-sangat perlu sekali untuk kita literasikan kepada masyarakat. Itu harus jujur saya katakan seperti itu Pak Sultan ya. Karena apa? Karena bahwa kadang-kadang orang lihat PBK nih trading dan sebagainya enggak juga kok gitu kan. Karena memang sebetulnya adalah salah satu dari ketentuan yang dipergunakan. Kenapa di kami ada pasar fisik CPO, ada juga pasar fisik timah. Karena salah satu yang dipergunakan adalah ketentuan dari pasal Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, gitu kan. Nah, bicara di sana, komoditi di pasal 15 boleh juga melakukan, jadi hanya bukan cuma futures marketnya, boleh ke pasar fisik. Jadi kadang-kadang pertanyaan ini dasarnya apa? Kita sama-sama dasar-dasar undang-undang juga kok. Nah, inilah yang menarik, apalagi sekarang udah ada juga Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang penguatan sektor keuangan, P2SK. Ini juga memang salah satu tantangan bagi kami khususnya ASIDES ke depan juga bagaimana menyikapi semua ini. Bahwa intinya adalah apa yang kami lakukan dengan sekarang pada saat anniversary ke-15, kita juga mencoba untuk melakukan literasi kepada masyarakat semuanya. Ini juga dalam bentuk-bentuk lain. Jadi nanti dalam kesempatan lain, mungkin dengan topik yang lain, dengan sangat hati kalau bisa kita mau bicara tentang yang tadi, yang syariah atau apapun dengan khusus sendiri. Karena cukup banyak sekali Bang Sultan ya untuk terkait dengan ini. Dan ya kalau Jambi mungkin setahu saya juga mungkin salah satu di sana di PBK kalau bicara tentang futures market. Mungkin hanya ada satu kalau nggak salah ya, satu branches dari salah satu industri kami. Setahu saya pernah sekali ke sana juga dulu. Aja ada satu atau beberapa cabang, nggak banyak setahu saya sih kalau bicara. Nah ini memang perlu sekali Pak untuk bagaimana pada masyarakat sampaikan tadi memang banyak sekali yang masih kita menjadi PR ya. Menurut saya katakan banyak sekali, terutama tadi bahwa memberikan pemahaman, pengetahuan atas transaksi, atas legalitas, atas terkait dengan aturan apapun itu yang kami sebagai SRO. Nah ini mungkin salah satu poin juga Pak Bang, bahwa ICDX adalah SRO, jadi kita adalah self-organization organization, jadi boleh dibilang kami adalah bagian dari otoritas. Jadi kami tidak seperti korporasi biasa, kamilah SRO, sehingga kami dalam kebijakan juga pasti menyesuaikan dengan kebijakan yang ada dari otoritas ada. Itu sih Bang, kurang lebih Bang Sultan mungkin. Kalau yang pertama, monggo. Tadi pertanyaannya. Berat itu, harusnya Cip yang jawab pertanyaan pertama. Jadi gini, kalau saya bicara pengalaman saja ya, pengalaman selama ini gitu di ICDE, kemudian berkomunikasi atau berkolaborasi lah dengan teman-teman kementerian lembaga yang lain. Jadi sebenarnya gini, kalau bicara tentang fungsi ICDX sebagai bursa sendiri, kemudian kaitannya dengan misalkan program dari pemerintah dan lain sebagainya, kementerian lembaga, tentu kita akan support ya. Artinya bahkan tidak hanya support, sometimes kadang-kadang kita menginisiasi. Ketika misalkan rame-rame di luaran sudah ribut masalah iklim, masalah green economy, masalah carbon credit, kita lakukan studi, kita lakukan riset, dan kemudian hasilnya kita coba rekomendasikan ke teman-teman stakeholder, kelembagaan atau kementerian terkait dari sisi pemerintah. Itu kita lakukan.
Walaupun pada akhirnya ujungnya kemudian yang dapat bukan kita. Itu disayangkan, Cep. Ketawa. Enggak. Itu panah. Nanti kemana-mana. Oke. Terlalu jauh. Ya, memang seperti itu polanya. Jadi kalau dari sisi pelaku pasar, karena kita engage dengan apa ya, pelaku pasar global tentunya, selama sama-sama bursa, kita akan ikuti terus dari sisi perkembangan di sana, kemudian memberikan masukan atau rekomendasi kepada stakeholder pemerintah dalam hal ini, ide-idenya apa. Dan selama ini sih kita melihat posisinya cukup positif ya. Artinya dari teman-teman kementerian lembaga yang lain cukup positif untuk apa namanya, untuk sambutannya. Jadi saya pikir sih itu no issue ya. Hanya memang kalau kaitannya dengan misalkan sejauh mana perkembangannya, apakah peran pemerintah cukup kuat atau belum terkait dengan bagaimana yang seharusnya, nggak apa-apa boleh di-quote dari saya, ya mungkin perlu ditingkatkan. Kalau saya bahasa saya gitu, tegas saya. Itu perlu ditingkatin lah. Artinya kalau kita memang pengen maju, ya jangan setengah-setengah. Artinya harus ada sebuah regulasi yang kemudian juga mendukung ke arah itu gitu ya. Sehingga itu bisa dipatokan semua. Memang konsekuensinya akan balik juga ke kita sebagai penyelenggara, sebagai otoritas, untuk kita juga membenahi diri dari waktu ke waktu, mau nggak mau gitu. Karena tuntutannya begitu. Saya pikir itu ya. Pelan-pelan kalau misalnya teman-teman ikutin dari sisi personalnya, kita coba tingkatin kualitasnya, standarisasi, dari sisi layanan dan lain sebagainya, matching engine dan lain sebagainya kita coba tingkatin untuk, dan misalnya ada kebuntuan nih, kita coba, tadi sudah disenggol sedikit sama Chief tadi kaitannya dengan bagaimana mencoba untuk masuk solving dengan misalkan kita punya produk atau kontrak komoditi murabah syariah untuk men-solve beberapa persoalan misalkan yang dihadapi oleh teman-teman perbankan syariah dari sisi macam layanan dan lain sebagainya. Kita lakukan studi dan kita coba implementasi. Itu aja sih Mas. Kalau dari secara umum saya melihat sudah oke, cukup bagus, tapi mungkin kalau untuk perubahan yang cukup signifikan ya kita perlu sama-sama untuk bekerja bersama semua stakeholder. Saya pikir sih itu. Siap, Ana. Siap. Jadi memang Nanti- intinya adalah PR-nya mungkin adalah bagaimana semua unsur yang ada stakeholder itu ya bicara dengan collaboration ya, bicara sinergi, termasuk kami juga sekarang juga sedang mengupayakan terkait dengan green energy. Ini juga ya terobosan-terobosan yang kami lakukan ya, bagaimana kita juga kaitan dengan saat ini dan ke depan pastinya itu SDG sangat penting sekali. Ini juga menjadi concern kami dan kami juga mencoba hal ini menjadi salah satu bagian faktor kita untuk lakukan di industri ini kaitan dengan green energy yang mungkin masih dalam bentuk embrio apapun bentuknya. Ya inilah salah satu yang katalis kami akan pemikiran ke depan. Kita di syariahnya kita jalankan, green energy kita jalankan. Jadi intinya lah bagaimana kita semua, tapi bahwa kami tentu tidak bisa sendiri ya perjalanannya, bahwa bagaimana kita bisa sinergikan seluruh yang ada lah, termasuk mungkin di sistem nasi gudang atau apapun. Ya itu yang kita harus jalankan secara bersama-sama. So at the end bahwa kita niat isunya sama, bagaimana bahwa ini kita lah bicara tentang memberikan kontribusi terbaik lah untuk Indonesia. Itu salah satu mungkin niat atau spirit dari kami, dari stakeholder yang insya Allah sama secara point of view-nya di sana sih. Gitu sih Bang. Terima kasih, Mas ya. Terima kasih. Cukup jelas ya masukan. Iya, Mas. Terima Oke. kasih, Mas. Kita lanjut, ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Kenny Riopos. Pak, sebelumnya Mbak Kenny, terima kasih ya. Kemarin banyak dibantu di Pekanbaru untuk sosialisasi CPO. Ini kok pertanyaannya cuma menyangkut CPO ya. Jadi teman-teman, khususnya Mbak Kenny, untuk pertanyaan terkait usaha CPO, saya simpan dulu. Karena hari ini kita ngomong tentang PPK industri. Jadi nanti bisa japri saya. Pertanyaan berikutnya ini menarik nih. Mbak Kenny dari Pekanbaru. Ada pertanyaan bagaimana menghadapi pialang nakal agar nasabah tidak tertipu. Ini saya jadi ingat ngobrol sama Mas Budi beberapa tahun yang lalu, Mas Budi ya. Ada kejadian di Pekanbaru, ributlah pialang dan nasabah. Apakah memang pialangnya nakal? Atau sebenarnya pialang benar tapi nasabah nggak ngerti? Atau memang pialangnya nakal sehingga nasabah tertipu? Nah ini bagaimana nih Pak Anang bisa memberikan penjelasan supaya masyarakat ini terlindungi terkait pialang-pialang yang seperti ini. Bagaimana supaya nggak tertipu? Bagaimana melihat ini pialang yang benar? Dan lain-lain. Silakan Pak Anang. Ya,
Aku pikir tadi kalau terkait dengan legalitas dan logis itu tadi sudah saya jelasin di depan ya. Itu kita campaign bareng-bareng lah sama teman-teman SWI. Tapi yang kedua yang penting adalah begini. Dalam konteks untuk mengurangi ya, misalkan tadi yang disampaikan fenomena seperti itu, sebenarnya ada 3 hal yang penting menurut saya. Yang pertama itu dari sisi pelakunya. Dari sisi pelakunya sendiri itu mesti apa ya? Mesti comply dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kan tadi saya sempat sampaikan, izin mungkin punya baik secara kelembagaan maupun profesi. Tapi ketika melayani nasabahnya mungkin perlakuannya seperti apa, perilakunya seperti apa. Nah, itu yang kemudian nasabah juga harus cek. Dari satu itu ya, dari sisi pelaku terkait dengan standar kode etik yang ada. Yang kedua, itu dari sisi nasabahnya sendiri. Bagaimana si nasabah ini sebelum memulai, jangan mudah tergiur, terjebak oleh misalkan penawaran-penawaran yang menjanjikan keuntungan sesaat, misalkan cepat sesaat, itu nggak ada yang kayak begitu. Jadi nasabah sendiri harus aware bahwa ini adalah kegiatan perdagangan, ada dituntut aktif, maka harus well informed di situ. Sementara dari sisi apa ya, sumber-sumber informasi itu bisa diakses langsung ke situs-situs kelembagaan yang terkait. Jadi kalau nasabahnya aware, maka akan mengurangi persentase terjadinya itu. Persoalannya kan kadang-kadang hanya ditawarin, kemudian keuntungan cepat dan lain sebagainya, apalagi sampai fixed profit, nggak ada fixed profit itu dilarang. Kalau ada pialang berjangka atau kemudian pemegang izin profesi kok nawarin nasabahnya fix pasti sebulan sekian, teman-teman bisa sampaikan ke Bapepti atau ke kami. Kami punya Satgas Waspada Ilegal. Apa namanya, praktek ilegal itu kita punya satgasnya, jadi nanti itu bisa tinggal di follow up, itu nggak boleh secara, karena yang namanya dagang itu bisa untung bisa rugi gitu ya, itu base-nya harus di situ dulu, ini bukan investasi kayak di saham, jadi dagang itu bisa untung bisa rugi, itu yang menjadi penting. Nah, pemahaman dari sisi nasabahnya, pelakunya yang berperilaku sesuai dengan kode etik dan standar peraturan yang berlaku, dan yang ketiga regulatornya juga harus firm. Jadi ada peraturan yang sudah dibuat secara bersama, itu harus ditaati oleh semua, termasuk dalam konteks penegakannya. Jadi kalau seperti itu ada kepastian hukum nanti pada akhirnya. Dan ketika ada kepastian hukum, nasabah salah ya dibilang salah, pelaku yang salah ya dibilang salah. Jadi dasarnya jelas, merujuk pada ketentuan dan peraturan yang ada. Dan prosesnya secara kelembagaan kan sudah lengkap ya. Mediasi di tingkat pialang, nggak selesai, mediasi di tingkat bursa, nggak selesai lagi, ada badan arbitrase, gitu ya, secara struktur berjenjang. Kadang kan persoalan masalah itu berlarut-larut karena ya ada ketidakpuasan itu kalau dari sisi apa ya, hukum kita memang memfasilitasi itu, no problem. Tapi yang paling penting ketiga itu. Kalau tiga itu, pelaku, nasabah, kemudian pemangku kepentingan, dalam hal ini apa ya, regulator ya, kelembagaan, misalkan bursa, clearing, Bapepti dan lain sebagainya, firm gitu ya, menjalankan tupoksinya masing-masing, saya pikir itu bisa mengurangi hal-hal yang kayak begitu. Karena kalau bicara untung rugi kan di industri yang lain juga banyak. Cuman kalau di kita jadi agak lebih tersorot saja gitu. Itu yang saya juga aneh sampai sekarang memaknainya seperti apa, kenapa bisa begitu ya. Tapi ya paling tidak itu sih yang bisa saya sampaikan. Itu Mas Giri. Oke, terima kasih Pak Anam. Cukup menjawab ya, Mbak Kenny. Berikutnya ini ada dari Mas Bidi, Jawa Pos. Ada 2 pertanyaan. Kayaknya pertanyaan yang kedua dulu nih yang menarik. Saya masih bingung sama konsep PPK syariah. Itu gimana sih? Bisa. Bukan PBK kemudian. Apa sebenarnya yang diperdagangkan? Nah, mungkin ini Pak Fajar yang tadi sudah membuka sedikit tentang syariah, bisa menjelaskan sebenarnya apa sih Pak terkait PBK syariah? Mungkin saya sebenarnya ini komoditi syariah gitu Pak Fajar. Ya, silakan Pak Fajar. Iya, terima kasih. Mungkin ini secara ini bukan PBK syariah, tapi is real commodity syariah. Betul-betul mengkomoditi yang kita lakukan secara syariah. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti bagaimana Indonesia sebagai negara terbesar di dunia muslim, itu sangat kecil sekali financial deepening untuk syariahnya. Dan salah satunya adalah atas produk-produk yang ada untuk di keuangan. Nah, ini yang kemudian beberapa tahun lalu lah pada waktu
teman-teman melakukan diskusi dengan Dewan Syariah, dengan MUI. Waktu itu juga Pak Kiai Ma'ruf Amin masih belum menjadi Wapres. Itu sempat kami melakukan suatu studi banding lah. Itu Malaysia kan sangat luar biasa besar dengan syariahnya komoditi ini. Dan kemudian terbitlah salah satu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bisa terkait dengan penggunaan komoditi syariah. Jadi ini adalah sebagai suatu underlying aset untuk melakukan suatu transaksi lain. Kalau syariah kan pasti harus ada akad dasarnya. Akad dasarnya itu harus dengan suatu transaksi jual beli. Nah, jual belinya ini harus ada barangnya dan itu ada semua. Ada barangnya, tapi kita lakukan, bayangkan Bapak Ibu semua, kita lakukannya secara elektronik based transaksinya, jadi sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk saat ini kami untuk ininya kita ada di Krut juga, kemudian ada timah gitu, kita dapat perizinan. Itu juga kita nggak bisa sembarangan untuk menetapkan komoditinya. Kita harus memintakan perizinan juga kepada otoritas sebagai SRO kami dan juga kepada Dewan Pengawas Syariah kami DPS. Ya. Jadi kapan kalau nanti Bapak Ibu tertarik untuk menginikan lebih lanjut tentang persyariahan, kita bikin ngopi happy jilid 2 khusus untuk syariah. Ya. Gitu Mas Giri. Nanti panjang lagi biar nanti Pak Kepala Sekolah nanti saya ajak lagi ada kepala sekolah untuk syariahnya sekalian. Jadi gitu aja ya Pak Giri ya. Satu-satu Pak kita sampaikan. Menarik ini kalau bicara syariah, Pak Ustadz Afiq. Iya. Tapi alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustadz. Mana ada Mas Afiq ya? Mana? Kalau suka bercanda Pak Fajar. Jadi kalau di grup itu kalau Mas Afiq dicari kemana? Oh, lagi mengisi khutbah di Masjid Surabaya. Oh, Mas Afiq. Mas Afiq. Oh, iya. Tapi Bang Hendri udah berkacamata nih. Kalau nggak ada suaranya saya agak gimana gitu kan. Bang Hendri, open mic Bang. Oh, kayak lagi meeting ya. Lagi meeting ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Turun ya dari Mbak Cici. Ini ngomong-ngomong Mbak Cici Bangka Pos apa Mbak Cici Manado ya? Agak kecil suaranya. Sejauh mana Sidik masuk? Enggak. Izin Pak. Terpacu adrenalin. Nah, ini Pak Anang nih biasanya. Karena Pak Anang ini memang dia sebagai salah satu itu juga sebetulnya. Jadi pemain pasar. Pasarnya pasar leler. Kadang jadi bikin strategi transaksi. Ini masalah. Ini masalah ini Pak Giri. Biasa kalau bisa katanya ada istilah dulu waktu saya masih kata itu antara satu takut sama serakah. Nah, Fear and greed. Tipis perbedaan. Tipis banget ya, fear and greed. Aduh, saya lepas enggak? Janganlah. Jangan naik atau jangan turun. Tungguin lagi tetap hilang. Adrenalin naik, masuk lagi, makin jebol bablas. Yang dibilang nih salah siapa nih? Salah pialangnya atau salah wah ini dia. Kadang-kadang ini dia. Fear and greed. Tipis bedanya, Pak. Silakan mana? Ya. Ternyata dari Mbak Cici di Manado. Oke. Ya. Jadi gini, Mbak Mas semuanya, kalau terkait dengan kesalahan yang sering terjadi itu, kalau menurut saya dalam bahasa saya ya, adalah ketika tiba-tiba orang atau nasabah yang biasanya berdagang atau berjual beli dalam keseharian itu tiba-tiba pertimbangan dan semua kebijaksanaannya itu lenyap ketika masuk ke pasar berjangka. Padahal sama-sama kita tahu tadi penjelasan saya itu adalah perdagangan jual beli sama aja dengan yang lain. Jadi ada pemahaman yang mungkin tadi kalau bahasa pengantarnya Pak Fajar tadi fear and greed. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana seharusnya menyikapi perdagangan berjangka ini, kata kuncinya adalah pada setiap perdagangan atau bisnis yang dilakukan itu harus memiliki rencana yang matang, rencana yang rapih, sehingga pada saat pelaku masuk pasar itu kegiatannya tidak lebih dari eksekusi atas rencana. Jadi kalau kita bekali teman-teman wakil pialang berjangka maupun wakil penasihat berjangka di unit kompetensinya mereka juga sudah bicara tentang itu ya, bahwa perdagangan itu butuh perencanaan. Kalau sudah
Saya mau hari ini untung sekian lah, udah dapat ya wes metu keluar. Jangan ditahan karena ini bukan investasi. Harga itu volatile karena ada kepemahaman harga volatile, mestinya segala sesuatu ditargetkan dari resiko berapa ya dibatasin, selesai, untung berapa ya diambil. Jadi kadang-kadang pemahaman penggunaan bahasa yang campur aduk ini yang kemudian membuat persepsi orang itu bisa jadi beda. Jadi bagi kami perbedaannya sangat mendasar gitu antara investasi di aset satu arah seperti saham dengan kemudian transaksi perdagangan derivatif yang memanfaatkan volatilitas harga saja. Ini lebih pendek dan wajib memiliki target. Tanpa itu, oh nanti bisa ke bawah-bawah, Mas. Memang tadi ada faktor fear dan greed. Kalau komoditi apa saja yang paling diminati tergantung pelakunya, Mas. Kita punya beberapa jenis pasar dengan pelakunya masing-masing. Gitu ya. Tapi kalau dari sisi PBK-nya, kalau dari sisi transaksi, baik di ICDX maupun di industri PBK, secara umum ya di Indonesia ya emas lah yang paling common ya, yang paling common kalau dari sisi komoditinya. Mungkin itu, Mas Giri. Oke, terima kasih, Pak Anam. Lanjut. Siapa lagi? Masih dibuka pertanyaan sebelum kita masuk sesi door prize. Mungkin sebelum pertanyaan, teman-teman teknis bisa nggak dipin ke Bang Jal Bubble Post? Ini jurnalis senior kita. Mana, Bang? Sore Bang. Bang Jal bisa open mic Bang? Oke, Mantap. Ya. saya ganti ke HP nih soalnya bolak-balik mati listriknya. Oke, yang pertama tentu selamat ulang tahun yang ke-15 buat ICDX. Terima kasih, Semoga tambah sukses, tambah maju, tambah bermanfaat buat ekonomi Indonesia. Amin. 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 Selamat. Iya, Pak Jal apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Apa kabar Bang? Mas Giri, Itu. Pak Anang, salam kenal Pak Anang. Siap. Saya langsung ya. Yang pertama mungkin saya mau nyenggol bendera di belakang itu. Itu tuh kaitannya sama ICDX apa ya? Member of ICDX atau apa ya? Iya. Itu Boleh, dulu siap. soalnya enggak itu waktu saya launching bursa timah di ICDX juga saya lihat itu ada beberapa bendera di Ya. kalau nggak salah di Capitol ya. Di The Capitol. Iya. Nah, terkait timah mungkin saya minta update progresnya gitu. Ada penambahan berapa membernya sampai saat ini. Yang kedua mungkin saya karena agak konsen dengan isu-isu lingkungan, saya pengen tahu perkembangan komoditi karbon ini. Gitu. Kan sering kita beberapa kali saya dapat rilis juga kan. Apakah memang karbon itu sudah diperdagangkan di ICDX dan volumenya kalau bisa tahu udah berapa ya? Nah, sepikir itu aja. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah setelah sekian lama kita bisa komunikasi lagi langsung secara virtual. Terima kasih Mas Giri, Pak Pajal, Mas Anang. Semoga makasih Bang. Sehat-sehat. Mungkin sekilas Bang Faisal sebelum dijawab oleh Pak Anang atau Pak Fajar. Terkait lingkungan ini ada satu informasi Bang. Di akhir bulan ini, bulan Juni, ICDX akan meneruskan kegiatan lingkungan di Bangka Bang. Kalau sudah nanam, sekarang ini ada kegiatan perawatan mangrove yang insya Allah ke depan akan terus kami lakukan. Ini mungkin nanti teman-teman akan nyenggol Bang Faisal waktu berangkat ke Bangka. Tunggu. Gitu. Nah, selanjutnya Pak Anang terkait beberapa hal yang tadi yang menyangkut ada di belakang kita, mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan ke Bang Faisal. Ya, siap. Jadi Mas Jal ini datang pas launching 2013 Mas ya. Ya. Saya mah belum di ICDX tuh Mas. Jadi kita memang belum ada. Ya, memang bendera-bendera ini itu mewakili negara asal buyer. Negara asal buyer. Jadi kurang lebih sampai 2020 mungkin ya, 2021 itu negara asal buyer itu ada sekitar 15-16 negara yang asal buyernya untuk yang ekspor ke sananya. Maka bendera-bendera ini mewakili itu sebenarnya. Kalau perkembangannya tentu
kalau dari sisi keanggotaan lumayan banyak, terutama dari sisi smelter swasta ya Mas Jal ya. Mungkin Mas Jal juga tahu sejak awal dan juga dari buyer-buyer tadi. Tapi memang kan sejak 2019 ini kemudian ada pelaku sejarah yang dua-duanya. Tapi senyum-senyum. 2019 itu kan memang Bursa Timah itu jadi ada dua gitu kan, di kita dan di sebelah. Memang itu berpengaruh dari sisi aktivitas transaksi tentunya ya. Dari sisi 2020 itu tercatat di ICD Academy karena biasanya kalau mereka menjadi pedagang baru kan pasti kita sertifikasi dulu Mas. Jadi ada sertifikasi pengetahuan tentang PBK, kita keluarkan sertifikat yang dipersyaratkan oleh Bapepti, baru mereka izin usaha. 2020 saja, 2021 itu terakhir ya yang kita lihat ada pergerakan itu, program itu kita memberikan sertifikat kurang lebih ke sekitar 16 pelaku baru, smelter baru swasta waktu itu, gitu ya. Kalau yang sekarang ini nanti update-nya di Chief masalah kebijakan regulasi atau pemerintah terkait dengan sektor pertimahan ini yang agak seru nih belakangan ini gitu ya. Mungkin itu dulu kalau dari aku Mas Jal ya. Kalau dari sisi isu lingkungan tentu kita komit dengan kampanye green ya, Go Green ya. Go Green-nya kita termasuk dari beberapa kegiatan CSR juga kita arahkan ke sana untuk memperkuat kampanyenya. Tapi by the way untuk yang pertimahan tadi mungkin Pak Fajar bisa cerita lebih banyak. Kalau pertimahan Bang Jal lebih tahu mulai Bang Jal lah. Iya, makasih Pak Anang. Jadi mungkin saya coba untuk menjawab ya. Jadi kalau untuk Timah ya kita kembalikan bahwa semua pasti ada suatu proses di mana bahwa para smelters itu juga harus mendapatkan RKB dari pemerintah dan semuanya. Tentunya bahwa kami sebagai bursa tentunya menjalankan sebagaimana suatu ketentuan yang berlaku. Kami adalah bagian dari bagaimana untuk pertimahannya itu secara tata kelola untuk perdagangannya, yang itu yang kami lakukan di sisi bursa ini, yang tentunya which is tentunya kita tahu bahwa semua itu ada regulasi dan ketentuan yang mengatur secara keseluruhan. Itu untuk Timah. Kalau untuk yang tadi pertanyaan terakhir yang dari Bang Jal terkait dengan green energy atau apapun terkait dengan karbon khususnya, kalau saya boleh sampaikan bahwa CDX mungkin sudah menginisiasi untuk karbon ini sudah cukup lama, mungkin hampir sekitar 4 tahun atau lebih. Dan termasuk kami juga kemarin juga baru menyelesaikan, kita ada kalkulator untuk karbon kalkulator dan sebagainya. Kita tetap secara komitmen kami. Tapi kalau Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak mengikuti ketentuan yang ada, bahwa pasca Undang-Undang P2SK diterbitkan, itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, jelas dikatakan bahwa karbon itu didefinisikan sebagai unit efek. Sehingga untuk pelaksanaan transaksinya itu tidak dilakukan di bursa komoditas. Waduh. Jadi seluruh pelaksanaan transaksi untuk karbon di Indonesia, khususnya karbon untuk yang emisi GRK, yaitu gas rumah kaca dan ambang emisi, itu adalah adanya di Bursa Efek Indonesia. Dan sudah launch kalau saya nggak salah itu tanggal 26 September 2023 tahun lalu. Secara jumlahnya berapa besar sekarang sudah tertransaksikan, saya juga tidak tahu pasti ya, secara banyak berapa, karena secara overall, secara keseluruhan, itu di Indonesia dikategorize sebagai surat berharga atau efek. Itu sih Bang Jal, jadi kalau untuk yang karbon, tapi bahwa terkait dengan itu, karena memang terkait dengan komoditas secara undang-undang PBK adalah segala barang dan jasa dan sebagainya, kami yakin bahwa terkait dengan green energy ini juga masih banyak yang kita bisa lakukan, peluang-peluang bagi itu sama semuanya adalah bagaimana kita peningkatan untuk kita ke depan tentang SDGs Indonesia yang kita harus membaik dengan target-target yang sudah jelas ada dalam protokol Kyoto dan sebagainya. Itu sih Bang, kalau untuk yang terkait dengan untuk yang tadi karbon. Terima kasih, Fajar. Oke, terima kasih. Yuk, terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang. Aku di Jakarta kalau ikut lari lagi. Lari tinggal belok dikit nyampe kantor ICDX. Siap. Oke. Nanti Jakim. Ya.